warta jemaat Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025. Segenap majelis GKPU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangci dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Pentakosta. Untuk petugas kolektan yaitu tim anak 2, Mbak Ayu, Mbak Puspa, Daren, dan Dimas. Untuk warta yang pertama yaitu ibadah PA dan anjaksana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025 pukul 17 atau jam 5 sore, tempat keluarga Bapak Chandra, Ibu Tari. Untuk pemimpin PA yaitu Pendeta Juliana Wangci, pujian dan doa yaitu Diaken Krisyanto dengan menggunakan liturgi bebas atau inovatif. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Untuk warta yang kedua yaitu jaringan UEM menginformasikan kepada warga jemaat dalam rangka memperingati hari UEM Sunday yang diperingati pada bulan Juni. Kami mengingatkan kepada warga jemaat yang tahun lalu telah menerima jaringan UEM dan yang sudah diisi, dimohon untuk bisa dikumpulkan ke majelis pada saat persembahan hari Minggu selama ibadah Minggu di bulan Juni. Jaringan bisa ditaruh di meja altar dan nanti jemaat akan menerima jaringan baru yang bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan di tahun 2026. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Untuk warta yang ketiga yaitu dalam rangka memperingati Hari Tubuh dan Darah Kristus akan dilayani ibadah perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangci dan majelis jemaat. Dalam ibadah ini ada persembahan mingguan perjamuan kudus. Untuk amplop persembahan bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang keempat yaitu ibadah Minggu tanggal 16 Juni tahun 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono yaitu Ibu Trinitas dengan menggunakan pujian untuk pasawan Jawi. Dalam ibadah ini juga akan dilayani pencarisan perjamuan kudus. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKPR 3, Saudari Rizka, Saudari Dinda, dan Saudari Putri. Untuk songleader yaitu tim songleader 2, Saudara Jantik, Saudari Diana Ria, Saudara Cornelis Widian. Untuk musik dan keyboard yaitu Saudari Manda. Penerima tamu, tim penerima tamu 2, Ibu Marjuki, Ibu Sali, dan Ibu Toma. Multimedia dan sound Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Untuk Facebook online yaitu Bapak Krisyanto. Mari Bapak Ibu kita akan saat teduh dan akan saya hantarkan di dalam doa. Ya Allah yang Maha Mulia, dengan hati bersyukur kami menghadap hadirat-Mu pada hari Minggu yang kudus ini. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, atas kesehatan, kekuatan, dan segala anugerah yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Bukalah telinga rohani kami agar kami dapat menangkap setiap pesan dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Biarlah ibadah ini menjadi perjumpaan yang baik dengan Engkau dan kiranya damai sejahtera-Mu melindungi kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai dalam panggilan ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran padanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah menyatukan kami bangsa-bangsa dalam kasih. Tetaplah berdiri teguh di dalam kesatuan umat Tuhan dan sempurnakanlah persatuanmu dalam kasih dan perdamaian satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolongnya. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting, pujilah Dia dengan celacap yang berbintang. Dia segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari datanglah padanya dengan pujian syukur dan keyakinan iman bahwa Allah telah menjadikan kita satu dalam serikat persaudaraan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari percurahan Roh Kudus.
peristiwa turunnya Roh Kudus memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus dan bangsa-bangsa. Para murid yang tadinya takut, pesimis, dan ragu telah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang berani memberitakan kabar keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa yang jauh pun disatukan di dalam anugerah keselamatan. Kita adalah bagian dari kesatuan bangsa-bangsa yang menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah anugerah yang patut kita rayakan dengan syukur dan sukacita. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jumat 23. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21 menyampaikan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Di dalam doanya ia berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita lakukan, kita menjadi bagian dari doa Tuhan Yesus yang mengupayakan kesatuan di antara tubuh Kristus? Apakah kita menjadi pribadi yang menjaga kesatuan tubuh Kristus yang sudah terbangun baik di lingkungan antar gereja,
persekutuan gereja di tempat kita berada ataupun di keluarga kita sebagai keluarga kecil, atau sebaliknya kita justru yang berperan aktif untuk membuat gereja Tuhan menjadi tidak penuh damai sejahtera dan berisi pertengkaran serta perselisihan, atau kita menjadi pribadi yang pasif yang tidak peduli pada upaya kesatuan tubuh Kristus terbangun dan terpelihara di gereja dan keluarga kita. Marilah kita dengan rendah hati menyadari kekeliruan dan kelemahan kita. Marilah kita datang pada Tuhan memohon pengampunan dan penguatan agar kita menjadi pribadi yang bersama-sama dengan Kristus mengupayakan dan mempertahankan kesatuan gereja Tuhan melalui penghayatan dalam syair pujian pelengkap Kidung Jemaat 37.
Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan padanya, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-28 sampai 29, yang demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Syukur pada Allah. Marilah kita semua saling mengucapkan salam dan berkata tentram Rahayu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan, sekaranglah waktunya kita menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dalam Minggu Pentakosta ini terambil dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman dari Tuhan. Menyambut firman-Mu.
doaku firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu di hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kami dimampukan untuk hadir dalam ibadah hari Sabat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan juga melimpahkan Roh Kudus kepada kami semua, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu akan mengajarkan kami, karena kami juga menerima Roh-Mu yang kudus itu, dan mampukan kami memiliki tanda-tanda kehidupan kami yang menerima curahan Roh Kudus. Mampukan kami untuk memiliki cara hidup dalam perubahan hidup ini. Bagaimana kami berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Kiranya Roh Kudus membantu untuk memahami kami dan menghayati segala firman Tuhan menjadi lebih baik. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus juga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami semua untuk mampu berkomunikasi dengan baik, baik dalam berbahasa maupun dalam berbudaya. Tolonglah kami agar Roh-Mu yang kudus itu memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Ajarkan kami melalui Roh-Mu yang kudus yang dicurahkan atas hidup kami, pelayanan dan kesaksian yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami akan berani bersaksi tentang perbuatan Allah, berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami terus bertumbuh secara spiritual kami, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kehidupan ini, sehingga kami melalui firman Tuhan yang hari ini menjadi istimewa bagi kami dijadikan anak-anak Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin dalam pelayanan. Demikianlah kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena hari ini kami merayakan Pentakosta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dan melakukannya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, khusus tentang Pentakosta. Demikian bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, bisa mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan mereka yang melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Pentakosta. Sudah merayakan di rumah. Pagi-pagi sudah dapat lidah-lidah api Roh Kudus. Sudah ya. Oke, mari di ibadah ini kita semua akan dinyatakan oleh Allah apakah benar Roh yang Kudus, Roh Tuhan yang Kudus itu atau Roh Kudus itu ada pada kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pentakosta, berani bersaksi, adalah tanda bahwa Roh Kudus berkarya di dalamnya. Bapak Ibu, sampai di gereja ini sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus? Kalau ditanya bentuk yang mana ya? Gitu. Sudah, Bu. Oh sudah, oke. Hanya Pak Kiko, yang lainnya sudah juga. Ya, sudah berdoa tadi pagi, sudah membaca Alkitab tadi pagi, bangun tidur. Nah kalau tidur tidak bisa baca Alkitab. Bangun tidur sudah baca Alkitab. Oh sudah dong. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu sudah membaca Alkitab, sudah berdoa, sudah dong. Tadi berdoa dipimpin oleh majelis, betul? Harus yakin. Bapak Ibu mau ke gereja itu udah bersaksi di sepanjang jalan. Badan tidak kok Ibu. Ibu, Bapak dan Saudara pergi hari Minggu, kalau tidak bawa Alkitab, Bapak Ibu pasti ditanya mau kemana. Betul? Tapi kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, ya, atau di tas, ya, pergi ke gereja bawa Alkitab, orang nggak akan nanya, oh pergi ke gereja. Dia sudah melihat betul dia orang Kristen, pasti pergi ke gereja. Yakin? Yakin, harus yakin. Itu sudah, bawa Alkitab saja Bapak Ibu itu sudah bersaksi tentang Tuhan. Betul? Setuju? Ya, siapa yang tidak punya Alkitab? Siapa yang tidak punya Alkitab? Kenapa nggak dibawa? Dibawa ke gereja? Dibawa? Alkitab adalah kitab di atas segala kitab, buku di atas segala buku. Kalau bawa HP itu bukan Alkitab. Oke, Bapak bawa Alkitab, bawa HP juga ya. HP-nya ada Alkitabnya. Benar. Nanti saya cek ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, berani bersaksi. Ketika Bapak Ibu berani saja, itu artinya Bapak Ibu sudah punya tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sederhana,
Roh Kudus menyertai orang percaya itu sederhana, berani bersaksi untuk mengatakan agamamu apa. Saya agamanya Kristen, dengan yakin itu sudah bersaksi. Kok kamu melakukan itu? Ya Tuhan Yesus ngajarin aku begitu, ya itu sudah bersaksi. Nah ini baru judulnya, berani bersaksi. Berarti Bapak Ibu adalah tanda di mana Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Amin. Oke. Hari ini hari Pentakosta, hari peringatan turunnya Roh Kudus kepada para murid Kristus. Selaras dengan bacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar untuk memahami bahwa Roh Kudus bukan sebagai milik dari golongan gereja atau denominasi gereja tertentu, kekristenan tertentu. Bukan Pentakosta punya, gereja Pentakosta punya Roh Kudus, dia yang punya. No, Bapak Ibu juga di KJTU ada Roh Kudus. Gereja jemaat yang Kristen Katolik, bahkan gereja-gereja yang di dalam persekutuan gereja Pentakosta, gereja Protestan, dan juga gereja Katolik yang disatukan dalam persekutuan dunia di Vatikan, itu semua menandakan bahwa mereka memiliki kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan sebagai milik satu gereja tertentu, sehingga juga bukan GKJTU gerejanya Roh Kudus satu-satunya. Tidak. Melalui firman Tuhan di hari Pentakosta ini, kiranya semuanya dapat memahami bahwa semua gereja ada Roh Kudusnya. Hanya saja, apakah umatnya itu memiliki tanda bahwa di dalam diri pribadi orang Kristen, di dalam gerejanya itu benar-benar ada tanda bahwa Roh Kudus menolong dia, menyertai dia. Buktinya apa? Buktinya adalah orang Kristen yang berani bersaksi adalah orang yang dikuasai dalam Roh Kudus. Sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu bersaksi, mintalah agar Roh Kudus menyertai. Ada yang berpikir demikian Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada seseorang hanya bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Misalnya hanya bisa dalam berbahasa roh. Bunyinya ya, Bapak Ibu pernah dengar ya, saya dapat satu kalimat tapi itu hanya saya yang mengerti, karena itu diberikan pada waktu saya sebelum akhir balik. Umur saya masih 13 waktu itu. Saya ikut persekutuan di gereja Pentakosta dan saya ditumpangin tangan oleh orang India yang saya tidak kenal dan saya tidak tahu bahasanya. Tapi tiba-tiba saya dapat mengucapkan itu, dan itu hanya diberikan ketika saya takut, ketika saya khawatir, tapi di mana saya minta tolong sama Tuhan. Itu keluar. Kalau saya takut untuk melakukan doa atau melakukan segala sesuatu, kalimat itu keluar dalam doa. Itu otomatis. Tapi bagi saya, apakah hanya itu? Dan ternyata ya, saya hanya diberi satu kalimat yang artinya, nggak usah jangan khawatir anakku, lakukanlah, aku bersama kamu. Nah itu bunyinya saya nggak bisa, kok saya ngomongnya nggak kayak gitu, tapi artinya kok kayak gitu sampai hari ini. Nah ibu bapak dan saudara, kadang-kadang tidak bisa diterima oleh nalar. Di gereja Pentakosta ada bahasa roh, glosalia, ya, bahasa dengan lidah, bahasa lidah. Ya, saya tahu ketika mengatakan Tuhan besertamu, di situ kan bahasa Latin ada, tapi bahasa roh itu dimulai dengan sindika kuala berkata. Nah itu yang saya tahu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Tapi itu diucapkan bukan untuk satu kalimat saja, tapi ada pesan yang disebut dengan nubuat atau sesuatu yang akan menyampaikan berita. Nah, ibu bapak dan saudara, yang terjadi di luar nalar manusia itu seperti
tiba-tiba dapat mengatakan hal-hal seperti nubuatan. Ini bahasa yang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya hati-hati kalau mengatakan kepada orang. Katakan yang baik, katakan yang benar. Misalnya mengatakan, wah kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil, kamu pasti sembuh, kamu pasti bisa melakukan. Ya, itu yang harus diucapkan. Karena itu nubuat. Makanya orang mengatakan yang baik-baik aja. Kalau jelek nanti juga akan terjadi kejelekan. Apa yang kau katakan itu adalah doa. Dan ketika Bapak Ibu disertai oleh Roh Kudus yang keluar, baik akan menjadi baik, buruk akan menjadi buruk. Nah, oleh karena itu, nubuatan itu akan diucapkan ketika Roh Kudus menyertai kita. Atau penyembuhan kepada orang sakit, Roh Kudus juga akan memberikan. Penyembuhan tanpa obat itu juga tidak sembarangan punya iman, tetapi Allah melalui Roh Kudus memakai beberapa orang untuk memiliki kuasa Roh Kudus dalam penyembuhan tanpa obat. Pernah lihat itu? Ya. Nah, Bapak Ibu juga pasti ada yang memiliki kekuatan itu. Kalau belum punya, minta sama Tuhan. Roh Kudus mampukan aku, karena itu bagian dari hidup kita. Aku ingin bersaksi untuk memberikan kesembuhan. Tolonglah aku Tuhan. Caranya gimana? Tetap berdoa, baca Alkitab, minta satu permintaan yang terus, dan Tuhan akan menyertai. Kemampuan kita untuk meminta pun akan dikuasai oleh Tuhan. Nah, bagaimana di GKJTU, Bapak Ibu dan Saudara? Adakah tanda-tanda itu? Ya, di GKJTU itu banyak yang memiliki tanda-tanda dalam hidupnya di mana Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka. Beberapa teman pendeta itu ada yang memiliki kuasa. Bahkan di orang Filipina yang pernah ke GKJTU juga dia punya kemampuan. Waktu itu sempat mengatakan, ibu itu dikecil karena sebentar lagi Tuhan akan mengajak tinggal di rumah Bapak. Bagaimana kau tahu? Cobalah. Tapi bukan dengan saya, dengan ibu pendeta, dengan istri waktu itu, dan sampai hari ini orang itu masih ada. Nah, orang ini masuk surga atau masih tidak, atau tinggal di dunia ini ketika sudah meninggal, dia tahu. Makanya dia menguatkan keluarga. Harus melakukan apa sebelum mempersiapkan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang seperti itu bukan talenta, tapi itu pemberian Allah untuk disampaikan sebagai alat kesaksian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara juga diberi oleh Tuhan masing-masing. Itu pasti pribadi di mana Roh Kudus itu menggunakan kita untuk bersaksi. Apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus. Karena tidak ada pelayanan pengobatan alternatif, ya, di GKJTU itu tidak ada ahli pengobatan alternatif. Siapa yang pernah ketemu dengan orang yang bisa mengobati di GKJTU loh ya, orang GKJTU belum ada. Nah, kemarin sudah dalam CIP atau diakonia yang melayani orang-orang sakit, kemarin sudah dikumpulkan orang yang tidak berbicara, jadi itu dikuatkan benar-benar. Dan ada beberapa yang dimampukan untuk memiliki energi baru, bahwa dengan meletakkan tangannya dia tahu ini sakit apa, ya, seperti pijat refleksi itu ya, tetapi di dalam iman. Ada yang bisa berbahasa roh di GKJTU, itu juga belum kita dapatkan. Tapi benarkah di GKJTU Roh Kudus itu tidak berkarya? Tidak benar menurut saya. Kita tahu bahwa setiap gereja itu adalah milik Tuhan. Apapun denominasinya, apapun golongan gerejanya, apapun sebutan gerejanya, kalau Tuhan ada di situ, Tuhan pasti menuntun melalui Roh Kudus. Perlu kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa karya Roh Kudus adalah karya Tuhan yang tak terbatas. Karya Roh Kudus itu sangat luas, sangat dalam, sangat lebar, sangat besar, sangat banyak. Kalau demikian, semuanya sebenarnya ada dalam kuasa Roh Kudus. Hari Pentakosta diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sebenarnya itu adalah contoh kehidupan gereja. Di liturgi kita sedang lengkap bahwa dalam persekutuan inilah Roh Kudus akan berkarya untuk tetap dan
tinggal dalam kesatuan, tinggal dalam satu buah kesaksian yang menghasilkan begitu banyak buah-buah kasih dalam kehidupan. Jadi sangat luas, dalam, lebar, banyak, dan besar. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini menjadi jelas bahwa melalui turunnya Roh Kudus, para murid tidaklah diberi tanda-tanda yang dipercayai kebanyakan orang waktu itu. Diceritakan di sini saat itu para murid sedang dalam ketakutan yang sangat besar, sehingga mereka berkumpul dalam satu rumah, dan saat itulah Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Kehadiran Roh Kudus ditandai seperti lidah-lidah api dan angin yang bergemuruh. Tentu itu sangat menakutkan. Dan tanda Roh Kudus ada di dalam diri para murid karena mereka tiba-tiba berbicara dalam berbagai bahasa kepada orang-orang asing yang pada waktu itu, sehingga mereka, orang-orang asing itu, menjadi paham, menjadi mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid waktu itu, yang dikatakan kepada mereka di dalam bahasa yang satu kali berbahasa, tapi semua mengerti bahasa masing-masing dengan bahasa masing-masing. Nah, bahasa yang diucapkan para murid dipahami oleh semua orang, dan sampai hari ini Bapak Ibu juga menjadi mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, yang waktu itu dalam bahasa Arab, bahasa yang dalam bahasa Ibrani, bahasa kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, dari bahasa Latin menjadi bahasa dunia, dan akhirnya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia sekarang ada bahasa Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ngapak-ngapak, itu ada semua. Jadi kalau Bapak Ibu baca, ini siapa yang membuat ini? Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam pertolongan Roh Kudus, berkat bagi dunia melalui Roh Kudus. Bahasa menyatukan di dalam kesatuan. Dengan seperti yang digambarkan di hari Pentakosta, ada perubahan mental. Para murid yang semula ketakutan dan terancam, oleh kuasa Roh Kudus mereka menjadi orang yang berani dan menjadi orang yang bebas. Petrus yang kemudian tiba-tiba bangkit membela para murid Tuhan Yesus karena yang ditunggu sedang mabuk itu, padahal Petrus bersama dengan murid-murid lainnya yang semula tertunduk duduk bangkit berdiri, dan kemudian ada keberanian untuk bersaksi, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dengan GKJD, Bapak Ibu dan Saudara? Bagaimana dengan kita warga jemaat? Apakah ada tanda-tanda kehidupan warga gereja GKJD yang bangkit dan dituntun oleh Roh Kudus dalam kesaksian hidup mereka? Apakah hidup kita sudah merasa dituntun selalu oleh Roh Kudus? Kalau iya, Bapak Ibu dapat menyaksikan dari dirinya sendiri, aku sudah dimampukan untuk bersaksi. Aku sudah memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Cukup. Dan ketika kita berani untuk menyampaikan itu artinya Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Apakah GKJDU sudah berani bersaksi akan Kristus melalui program dan kegiatannya? Sudahkah GKJDU memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, hadir dalam mengemukakan bagaimana pergumulan saudaranya untuk menyaksikan kasih Kristus? Selamat saudara, karena Kristus sudah menolongmu. Ya, kita silakan untuk mengucapkan itu ketika saudara kita sedang terjatuh, dan ketika kita melihat saudara kita terjatuh, kita bukannya menolong, tapi kita malah menghindar. Nah, mulai hari ini kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita punya kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, untuk kita berikan kepada itu. Peduli untuk menolong, peduli untuk berbagi, peduli untuk melakukan apa saja yang pernah Tuhan Yesus ajarkan.
Melalui firman Tuhan hari ini di hari Pentakosta, dapat kita warga jemaat GKJTU Pondosari dan juga jemaat-jemaat di seluruh GKJTU, gereja-gereja di seluruh Indonesia, gereja-gereja di seluruh dunia, harusnya mulai kembali bangkit untuk memiliki keberanian, untuk memiliki kekuatan memberitakan tentang Kristus Tuhan, memiliki hati dan jiwa yang kaya, yang besar, dan juga berdaya guna dalam melayani bersama. Yakin akan kehadiran Roh Kudus yang menuntun, sehingga berani dan benar menyediakan diri untuk berani bersaksi. Karena orang-orang yang demikianlah yang telah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Ada 5 kunci Bapak Ibu membuktikan diri apakah Roh Kudus ada bersama dengan pribadi kita. Begini, adakah tanda dalam diri kita masing-masing? Pertama, apakah Bapak Ibu dan Saudara merasa ada perubahan signifikan dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam berinteraksi dengan orang lain, di mana sebenarnya hanya Roh Kudus yang mampu membantu kita untuk menghayati firman Tuhan lebih baik. Oh, jangan begitu, karena firman Tuhan mengajarkan saya tidak begitu, tapi begini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu, lakukan itu. Karena itu satu tanda bahwa Bapak Ibu dan Saudara dan saya juga Kudus menyertai kita melalui pikiran kita, tindakan kita, dan interaksi kita dengan orang lain. Itu baru satu. Nah, yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk bercakap-cakap, memberikan informasi atau mendapatkan informasi yang efektif, berbagi. Dalam ketika mau bercakap-cakap, tentu dalam bahasa yang kita lakukan, berbahasa yang sopan dan santun untuk melakukan apa yang hidup mulai ditata berbudaya. Kalau kita sudah menunjukkan itu bukan karena kita orang Jawa, tapi orang Jawa yang Kristen, kita mulai menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Hidup sehari-hari menerapkan prinsip dan berusaha untuk memahami, menghargai perbedaan melalui bahasa dan melalui budaya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pelayanan dan kesaksian orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan berani bersaksi tentang perbuatan Allah, berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari dalam kata dan tindakan. Contohnya, dalam satu restoran atau rumah makan di pojok di desa, ada orang Kristen makan di situ dan dengan orang lain. Tiba-tiba ketika dihitung, Bu, dihitung makanan saya berapa? Pak, harganya makanan ini 25.000. Ibu tidak bisa bayar. Kok beda? Yang kami makan sama kok. Ini Bapak ini suruh bayar 25. Tidak. Di sini orang Kristen tidak bisa bayar. Saya orang Kristen. Ya, tapi orang Kristen saya nggak lihat kalau Bapak orang Kristen, jadi ya saya nggak saya suruh bayar. Kenapa gitu? Ibu tadi berdoa sebelum makan, tapi Bapak tidak berdoa. Saya orang Kristen yang makan di sini tidak berdoa berarti bukan orang Kristen. Hanya karena berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, pelayanan dan kesaksian orang dikuasai oleh Roh Kudus berani bersaksi. Mau makan berdoa dulu. Kebiasaan orang Kristen bersyukur berdoa. Dimanapun kita perlu berdoa. Kesaksian kita mungkin tidak ada yang lihat, tapi suatu hari Roh Kudus berkarya, tetap berkarya. Dan suatu hari contoh kecil bagaimana orang tahu tentang kita kalau kita orang Kristen, tetap lakukan apa yang menjadi kebiasaan orang Kristen. Pelayanan dan kesaksian mengikuti. Yang keempat, persekutuan dan kebersamaan. Tema yang
lengkap dalam liturgi ini mengajarkan kita ya, persekutuan dan kebersamaan jemaat semakin erat dan semakin kuat. GKJBU Jemaat Bendosari setiap tahunnya bertambah. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan menambahkan setiap jiwa, bukan hanya karena kelahiran, tetapi juga karena jumlah yang kita dapatkan. Orang yang berani untuk ikut dalam persekutuan, ikut dalam kebersamaan, membangun jemaat, menerapkan pembangunan hubungan yang harmonis dengan orang yang percaya, bersaksi, saling mendukung, dan juga saling mengasihi. Gereja kita sudah menunjukkan itu. Berarti kita sudah 4. Sekarang yang terakhir, bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pertumbuhan spiritualitas yang signifikan, yang cukup dapat diandalkan. Di mana warga jemaat setiap pribadi bertumbuh imannya dengan pertumbuhan iman hidupnya, semakin rajin membaca Alkitab, semakin rajin berdoa, dan juga rajin dalam pelayanan. Bapak Ibu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin dalam pelayanan, itu dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang malas baca Alkitab, malas berdoa, apalagi tidak ikut dalam pelayanan, entah yang dilayani atau melayani, kalau itu tidak ada, berarti Bapak Ibu semakin jauh dengan Roh Kudus. Yang kelima ini penting, karena yang kelima ini kalau itu ada dalam hidup kita, rajin baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan ikut dalam pelayanan. Ya, siapapun yang melayani, kalau dia orang Kristen, aku orang Kristen, dia bukan orang Kristen, aku juga tahu kalau dia bukan orang Kristen, kita layani dengan sebaik-baiknya. Hanya apa? Kesaksian bahwa Roh Kudus menyertai kita. 5 poin ini kiranya Pentakosta hari ini kita tidak hanya merayakan, tetapi kita mulai menyadari waktunya tidak duduk tunduk, melainkan kita bangkit, berjalan, dan bersaksi. Percayalah bahwa Tuhan akan mengajarkan kita untuk semakin rajin membaca firman Tuhan, rajin memahami firman Tuhan, rajin berdoa, karena Tuhan selalu akan mengatakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Pelayanan, Bapak Ibu melayani atau dilayani, semuanya dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, melalui hari Pentakosta yang kami rayakan pada kehidupan para murid Tuhan Yesus di awal, juga tetap ada sampai hari ini, bahkan sampai waktu-waktu yang akan datang. Ajarkanlah kami melalui firman-Mu untuk berani dan benar menyediakan diri untuk bersaksi, karena demikianlah tanda-tanda orang-orang yang menerima Roh Kudus. Mampukan kami dalam perubahan hidup ini sesuai dengan perubahan pola pikir dalam tindakan dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga bertumbuh iman kami melalui pertumbuhan spiritualitas. Ajarkan kami ya Tuhan, bahwa hidup ini semakin rajin membaca Alkitab, rajin untuk memahami, rajin berdoa, dan juga kami dimampukan untuk satu kesatuan dalam kehidupan pelayanan gereja. Tolonglah kami dan berkatilah kami, karena hari Pentakosta ini hubungan kami semakin diharmoniskan dengan orang-orang yang percaya, saling mendukung, saling mengasihi. Terima kasih firman. Kami berdoa untuk syafaat, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan melalui program-program yang telah kami selenggarakan melalui Bapak Ibu Majelis dan juga pengurus seksi jemaat.
Kami percaya Engkau sendiri akan menolong, Engkau sendiri akan membuka jalan, sehingga kami tahu bahwa hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan menolong kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, melainkan kami tetap tinggal ikatan oleh keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah selesai dalam tes atau masih ada tertinggal 1 atau 2 hari lagi yang akan datang. Tuhan tolong agar mereka dapat menyelesaikan tes ujian kenaikan kelas, dan juga bagi mereka yang telah lulus mendapatkan segala yang terbaik untuk prestasi sekolah dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong juga orang-orang anak-anak kami yang harus pergi meninggalkan orang tuanya, merantau untuk mencari ilmu pengetahuan dan juga pendidikan yang lebih baik. Tuhan berkati dan sertai agar kami semua sebagai orang tua menyediakan diri dan mendapatkan kecukupan berkat agar mereka juga dapat studi dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini harus mencari pekerjaan, harus mencari pasangan, harus mencari berkat-berkat Tuhan. Kami terus memohon kepadamu, sertai dan berkatilah, sediakanlah apa yang diperlukan, agar kami dapat terus mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Hari ini menjadi hari yang besar, di mana setiap pribadi, orang percaya, orang Kristen, dimanapun berada, untuk berani bersaksi seperti murid-murid Tuhan Yesus pada gereja mula-mula. Berikanlah tanda Roh yang kudus berkarya dalam setiap kehidupannya. Karya yang dilakukan kiranya karya yang telah Tuhan berikan. Semua itu menjadi tanda bahwa kehidupan kekristenan di muka bumi ini semuanya adalah karena Allah menghendaki keselamatan yang Tuhan sediakan berlaku untuk semua. Terima kasih Tuhan untuk hari Pentakosta yang kami boleh merayakan pada saat ini. Kami juga terus menyerahkan rangkaian ibadah kami melalui kegiatan-kegiatan hari Minggu dan juga hari-hari di mana kami boleh melalui persekutuan pemahaman Alkitab, persekutuan wanita, persekutuan pemuda remaja, persekutuan anak-anak sekolah minggu, persekutuan dalam rancangan-rancangan yang telah Tuhan berikan agar kami dapat melakukan dengan baik. Limpahkan kami hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang kami putuskan adalah keputusan atas kehendak Tuhan. Kami serahkan pergumulan kehidupan bersama kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bersama-sama untuk memelihara dan merawat bumi ini. Kiranya segala sesuatunya semuanya adalah baik dan kami dapat sedia untuk menerimanya bersama-sama dengan Tuhan sebagai pengetahuan, sebagai pembelajaran, dan bahkan sebagai tanda bahwa hidup kami harus melakukan lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Berkenanlah Tuhan untuk menolong dan memberkati kami sekarang dan untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa kami berdiri bersama-sama dan kita akan teguhkan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasulullah. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur pada hari raya ini kita landasi pada firman Tuhan yang disampaikan dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk petugas persembahan hari ini, kami undang untuk maju ke depan Adik Ayu, Adik Puspa, dan Adik Fiona. sucikan persembahan kami, sehingga Engkau berkenan terhadap apa yang kami persembahkan. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja ini. Terlebih daripada persembahan yang berupa dana, Bapa, mampukan bagi setiap kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga menaikkan syukur padamu, Bapa, karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami
dalam ibadah Pentakosta hari ini, dari awal sampai akhir ini dengan baik. Engkau juga sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami terima hari ini, Bapa, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memohon kepada-Mu, Bapa, sekiranya apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan bagi-Mu dalam ibadah hari ini, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami sampai di rumah kami dalam keadaan baik dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, demikianlah doa kami, doa yang tidak sempurna, dan kami akan sempurnakan dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam pembukusan dan doa. Hiduplah senantiasa dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pulanglah ke dalam kehidupan keseharian saudara. Kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Peliharalah kesatuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terang kan? Wis duwe terang. Ya. Ya. Closing di mana? Bener. Closing di mana? Closing di rumahnya Bapak Grace? Iya, boleh. Di sini. Iya, di sini. Oh iya. Iya. Di sini. Bentar ya. Closing. Bentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Oh iya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang telah beribadah pada hari ini di Hari Raya Pentakosta. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa melingkupi kita semuanya. Tuhan memberkati. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara semua, yang pertama adalah kami mengundang kembali seluruh warga jemaat untuk bisa hadir di dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 bertempat di gedung gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono. Ibadah ini juga sekaligus akan ada pelayanan pencawisan perjamuan kudus. Karena informasi yang kedua kami informasikan juga di tanggal 22 Juni tahun 2025 akan dilayani ibadah perjamuan kudus oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangse pada
pada pukul 9 pagi di gedung gereja sebagai peringatan di dalam hari liturgi, yakni hari tubuh dan darah Kristus. Demikian yang boleh kami informasikan. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.